Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Hai, salam teman-teman pendengar. Saya Robertus Roni Setiawan atau Roni Robert. Kali ini saya ingin berbagi kesan dan pendapat tentang buku berjudul Soliloquy, kumpulan esai sastra, karya, penulis Budi Dharma. Sudah lama saya ingin membaca buku ini, karena sejauh ini saya mengenal karya Budi Dharma pada buku karya fiksinya saja. Sementara, buku Soliloquy ini merupakan kumpulan esai-esai karya Budi Dharma yang termasuk sebagai non-fiksi. Sebagai guru besar sastra di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, beragam gagasan Budi Dharma mengenai karya sastra tentu amat penting untuk disimak. Terlebih bagi saya dan teman-teman lain yang tertarik mendalami kesusastraan dan penulisan karya fiksi. Buku ini merupakan cetakan ulang dari terbitan kumpulan esai yang sama yang terbit pada tahun 1983 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Sebagian besar esai dalam Soliloquy ini merupakan buah pemikiran Budi Dharma pada rentang 1970-an hingga awal 1980. Esai-esai ini sebagian besar dimuat di majalah Horizon, yaitu majalah sastra yang berhenti cetak sejak tahun 2016 lalu. Esai-esai yang lain dimuat di media lain seperti koran Kompas dan sebagian dari makalahnya. Budi Dharma, sejauh yang saya tahu, juga telah menelurkan karya sastra, baik cerpen maupun novel populer. Salah satu dari kumpulan cerpen karyanya yang legendaris dan menabalkan namanya sebagai sastrawan berpengaruh ialah Orang-orang Bloomington, terbit tahun 1980, lalu diterbitkan kembali pada 2015. Sementara itu, novelnya yang kuat, yang pernah memenangkan sayembara roman Dewan Kesenian Jakarta, berjudul Olenka, diterbitkan tahun 1983 dan diterbitkan kembali pada 2018. Seperti diungkapkan oleh Budi Dharma di dalam pengantar buku ini, terbitnya kembali Soliloquy ditentukan dengan menjaga keaslian dari buku edisi pertama yang diterbitkan 1983. Keaslian itu mencakup topik dalam setiap esai, diksi atau pilihan kata, hingga tata bahasa penulisannya. Di dalam buku ini terdapat 17 esai yang membahas soal kesusastraan Indonesia modern. Secara umum berkisar perihal penciptaan atau kreativitas penulisan karya sastra. Ada juga ulasannya mengenai kedudukan karya sastra di mata pembaca atau penggemar. Perbandingan etos kepenulisan sastra di negara barat dan negara luar dengan di Indonesia. Persoalan-persoalan itu, meskipun ditulis pada era 1970-an hingga 1980, masih sangat relevan dengan persoalan kini. Sebagaimana juga penggunaan bahasa Indonesia pada awal tahun 1980-an hingga 2020-an sekarang. Setelah membaca buku ini, saya sangat terkesan dengan cara dan gaya penulisan Budi Dharma dalam esai-esainya. Esai-esai Budi Dharma sangat banyak mengungkapkan kritik dan sindiran terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Pandangan itu ditulis Budi secara bertutur, ringkas, lugas, dan disertai penjelasan yang mudah dipahami. Soliloquy ini mencerminkan suatu sikap tegas juga di satu sisi. Namun, di sisi lain, ia lebih banyak secara tersirat menawarkan kesempatan kepada pembaca
untuk merangkai kesimpulan sendiri. Artinya, Budi Dharma sama sekali tidak menggurui pembaca. Tulisan-tulisannya tidak meluncur sebagai wejangan atau petuah. Sungguh pun begitu, penuturan argumen Budi bisa pula menukik dalam pada esai-esai yang lainnya. Esai-esai Budi sangat berkesan karena mengandung nada sinis, bahkan tak jarang sarkastik. Kesan ini antara lain terejawantah setidaknya pada 2 esainya. Pertama, esai yang berjudul Pemberontak dan Pandai Mendadak pada halaman 119 sampai dengan 126. Dalam esai Pemberontak dan Pandai Mendadak, Budi secara terang-terangan memberitahu cara praktis menjadi penulis atau novelis sukses. Secara menyentil, Budi tak segan-segan membuka kebobrokan praktik penulisan karya sastra modern Indonesia. Sebagian cara-cara itu disebutnya pemberontakan, yaitu berkisar pada jalan pintas yang menerabas proses dan ikhtiar kerja keras menghasilkan karya berkualitas. Seperti diungkapkannya, kalau saudara dapat menulis sajak 100 ekor satu hari, mengapa saudara harus menulis cerpen 10 hari satu, atau novel 1 tahun satu? Saudara akan kehilangan waktu sebelum orang tahu saudara seorang pemberontak. Bahkan Budi tidak alpa mengunggah senarai cara orang untuk menjadi kritikus yang jago menulis esai tinjuan sastra, meskipun secara gampangan. Masih secara sarkastik, saya mengira Budi hendak menyindir perilaku sebagian kalangan esais yang tergelincir untuk lekas terkenal dari buah pemikiran dan karya tulisnya. Simak kalimat Budi berikut ini. Untuk kelihatan pandai, saudara bisa main sulap. Buatlah esai dengan kutipan dari sini situ, dari pengarang ini itu. Kalau perlu, premis esai saudara pun dapat saudara mulai dengan kutipan entah dari mana, yang dapat memberi kesan bahwa saudara pandai. Jika dalam esai tersebut Budi bertutur secara tegas, lugas, dan sarkastis, pada esai-esainya yang lain, ia mengkritik secara lebih santun mengenai mutu sastra Indonesia yang kerap tertinggal zaman, jika bukan mandek. 2 di antaranya ialah esai yang berjudul Perihal Gendon dan Kawan-kawannya, juga Mula-mula adalah Otak. Ulasan dalam esai-esai Budi Dharma di buku ini masih relevan membahas tentang isu kesusastraan Indonesia dalam konteks sampai sekarang. Dari sini, saat membaca buku ini, saya pun bisa menyimak dengan mudah dan santai pemikiran-pemikiran Budi Dharma. Secara khusus, saya juga terkesan atas esai yang berjudul Fungsi Jurusan Sastra Indonesia dalam Pengembangan Sastra Indonesia Modern. Esai yang ada di halaman 67 sampai dengan 78 ini, saya kira penting disimak bagi kalangan pembaca yang tengah mempelajari atau meminati studi kesusastraan. Di situ, Budi mendudukkan ilmu susastra setara dengan ilmu lain di masyarakat. Salah satu pokok pikirannya ialah mengetengahkan perbedaan peran orang berlatar belakang akademis lulusan program studi sastra Indonesia dan yang tidak terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Membandingkannya dengan ilmu kedokteran, Budi menuliskan bahwa pendidikan resmi tak selalu memberi kepastian seseorang memiliki keahlian khusus sesuai disiplin studi yang dipelajarinya. Syahdan, saya teringat dulu semasa kuliah S1 pernah menulis sebuah tulisan semi cerita pendek mengenai tokoh bernama Cantona, panggilan pemain sepak bola legendaris Eric Cantona dari klub Manchester United. Saya menunjukkan tulisan itu kepada seorang teman dekat. Dia berkomentar, "Tulisanmu ini agak lebay." Yang dimaksudkannya lebay dalam tulisan saya itu
lantaran cerita itu sesungguhnya memperdengarkan curahan pribadi saya selaku penulisnya. Cerita yang saya anggit memang berkisar sepenggal-penggal kisah perjalanan dan pengalaman pribadi saya. Tak lebih dan tak kurang, meski dibumbui interpretasi atau benang merah antar peristiwa. Tulisan itu, ringkasnya, juga menjadi semacam renungan. Kenangan itu muncul setelah saya membaca esai Budi Dharma yang lainnya, yang berjudul Sastra Sebuah Catatan. Esai Sastra Sebuah Catatan di dalam buku ini dijelaskan Budi terkait dengan nilai karya sastra yang kurang baik. Menurutnya, karya sastra yang kurang baik terlalu banyak terikat oleh bahan mentah dari realitasnya. Akibatnya, yang diungkapkan karya sastra itu hanyalah nilai-nilai setempat dan sesaat yang akan hambar dalam perkembangan waktu. Sebaliknya, karya sastra yang baik tidak terikat lagi oleh tempat dan zaman bahan mentahnya. Saya pun tersadar saat membaca esai lainnya yang berjudul Menulis Sungguh-Sungguh dan Menulis Pura-Pura. Di halaman 141, Budi Dharma menulis, menjadi penulis yang baik, ringkasnya, saya kira perlu bersikap kreatif tanpa harus memiliki metode. Ia seperti tidak pernah mempunyai persiapan apa-apa, meskipun bukan berarti tanpa persiapan apa-apa. Persiapan itu setidaknya disinggung Budi dalam esai yang lain, berjudul Sastra, merupakan dunia jungkir balik. Dunia jungkir balik yang dimaksudkannya ialah karya sastra yang bermutu baik, mengungkap dan merefleksikan nilai-nilai yang menantang logika realitas umum. Buku soliloquy, kumpulan esai sastra ini, memiliki beberapa kekurangan. Pertama, saya kira upaya menerbitkan kembali sesuai buku aslinya tetap membutuhkan kerja penyuntingan yang memadai. Betapapun sederhana atau hanya sedikit koreksi saja menyangkut penggunaan kata atau tanda baca. Hal ini diperlukan demi mengecek kesesuaian maksud esai agar mudah dipahami pembaca. Sebab saya menemukan beberapa gangguan saat membaca. Buku ini misalnya mencetak kata-kata yang tidak tepat. Dalam halaman 88 misalnya, tertulis kalimat, dan Subagio Sastrowardoyo yang juga seorang sarjana sastra, dan tentunya mengenai pendekatan sastra dari segi teknis akademis. Dalam pernyataan ini bertindak sebagai penyair. Menurut saya, sekiranya tertulis mengenal, bukan mengenai, justru akan lebih tedas dan mudah dimengerti pembaca. Maka saya kira, seberapa pentingkah tujuan menjaga keaslian itu bagi kejelasan makna dalam penerbitan kembali buku ini? Kekeliruan lainnya ialah Oedipus Rex di halaman 147, yang tertulis Oedipus Rex. Kekeliruan kecil-kecil ini, dan mungkin terkesan remeh, membuat soliloquy menjadi kurang nyaman untuk dibaca. Jika dianalogikan, seperti menyantap makanan kesukaan, tetapi menjadi terganggu akibat terselisipnya kerikil yang luput disisihkan dari dalam semangkuk nasi putih. Namun, buku ini juga tepat untuk dibaca oleh pembelajar sastra. Terutama sastra Indonesia karena mengingatkan wawasan kalangan akademisi sastra yang mungkin tidak memahami duduk perkara sastra Indonesia yang sesungguhnya seiring waktu perkembangan zaman dan teknologi. Persis di situ pula lah soliloquy memiliki kekurangan lain, yaitu belum menjangkau isu sastra Indonesia modern yang lebih kiwari. Misalnya, munculnya platform daring penyedia karya sastra yang populer sejak 10 tahun belakangan. Platform digital itu memanfaatkan pertumbuhan media digital, sehingga menawarkan kemudahan bagi calon penulis dari kalangan milenial dan Z untuk mengakses bacaan sekaligus menerbitkan karyanya. Terlepas dari itu semua, pada gilirannya, buku ini
sangat tepat dimiliki oleh para pembelajar sastra. Ulasan-ulasan Budi dalam soliloquy sudah semestinya menjadi pegangan mula-mula bagi mereka yang berminat menekuni kajian sastra.